Halo, selamat datang di channel Mario Hans. Di video kali ini kita akan sharing mengenai owning experience memiliki Yamaha Vision. Ini adalah generasi kedua ya. Sebelum gua review motor ini dan cerita pengalaman make motor ini kayak gimana, gua mau cerita sedikit mengenai sejarah dari generasi ke generasi motor Vision. Pertama kali motor Vision itu generasi pertama ya, itu tahun 2007 sampai 2010. Dia bentuk lampunya, headlampnya itu masih bulat ya, khas lah motor pada zamannya lah, kayak Mega Pro kayak gitu-gitu. Terus itu untuk rangka Delta boxnya juga masih warnanya masih silver ya, belum. Ini kan dark grey. Untuk yang punya gua ini adalah generasi yang kedua. Dia tahun 2010 sampai 2013. Terus dia lampunya udah lancip, udah agresif banget bentuknya. Nanti kita bahas review generasi kedua ini. Ini yang sangat legendaris, dan ini istilahnya Vision Old ya. Terus setelah ini ada lagi Vision Lighting, yaitu tahun 2013 sampai 2015. Dia udah ubahannya udah lumayan dari body, terus juga peleknya lebih lebar, ada cakram di belakangnya. Generasi penyempurnaannya lagi itu generasi keempat, dan itu tahun 2015 sampai 2017. Itu penyempurnaannya lagi, itu advance Vision namanya. Dan yang lebih terbaru lagi, dia udah teknologi terbaru, mesinnya terbaru, desainnya terbaru, itu yang Vision R dari tahun 2017 sampai sekarang. Itu dari sekilas mengenai generasi ke generasi motor Vision. Jadi motor Vision ini adalah sebuah breakthrough ya, atau terobosan, di mana motor pada saat itu dia belum, rata-rata masih karburator, ini udah injeksi, dan ini dia diservis sama bisa terdeteksi, bisa lewat laptop. Jadi motor ini kalau kita bawa ke dealer lagi servis, ketahuan motor itu jatuh atau enggak. Dan ini sudah sangat canggih pada zamannya, dan juga sangat nyaman. Nanti kita akan cerita mengenai kenapa motor ini bisa sangat nyaman dibanding jenis motor lain. Mulai dari headlampnya. Nah, ini headlampnya ini sangat, untuk generasi kedua ini sangat agresif ya, bentuknya lancip. Kalau yang zaman dulu kan masih bulat-bulat tuh, di eranya senangnya bulat-bulat. Nah, sekarang udah perubahan dia tapi masih belum LED ya. LED-nya baru ada di generasi yang sekarang nih, yang terakhir, yang Vision R. Nah, ini untuk sennya, walaupun dia karet-karet gini, tapi ini kuat ya. Ini kuat nih karetnya. Terus juga di sini ada semacam pelindung topengnya gitu loh, jadi kayak Kamen Rider gitu, kokoh banget. Ini bentuknya cukup futuristik sih di zamannya, apalagi yang terbaru. Terus lanjut lagi ke spakbor. Spakbor ini dia minimalis dan simple, kokoh tapi kokoh gitu. Terus di sini untuk disc brake-nya, untuk peleknya ini sudah pakai ring 17 ya, semuanya di seri-seri Vision, dan semuanya racing. Jadi nggak jari-jari ya, udah zaman old banget kalau itu. Untuk shock breakernya ya, dari generasi pertama sampai yang kelima, yang terakhir itu dia nggak ada upside down nih. Shock breakernya masih soft telescopic ya. Mungkin setelah gue buat video ini, Yamaha bisa mendengar ya, mungkin merubah tipe shock breakernya menjadi upside down ya, biar lebih keren. Nah, tapi kelebihannya juga di sini, remnya udah dual piston. Ini cakep banget. Nih starternya ya di sini ya. Nah, ini untuk engine stop ini. Nah, untuk yang di instrumen yang kiri, sebelah kiri itu ada apa aja? Ini sen, atas bawah ini sen, kanan kiri ini klaksonnya. Wah, bunyinya udah sengsara. Terus ini lampu dim. Nah, ini untuk lampu dim yang sekali, ini untuk yang terus-terusan. Itu aja sih instrumen. Speedometernya, terus juga ada RPM-nya. Di sini ada indikator untuk mesin sama suhu untuk radiatornya, air. Terus di sini ada bensin, ada keterangan netral apa enggaknya, sama ini sen kanan kirinya tapi jadi satu ya, jadi kita nggak tahu nih kanan kiri. Terus ini lampu dim, lampu jauh gitu. Nah,
Ini kelebihan yang tadi gue bilang kenapa motor ini nyaman banget, yaitu stangnya. Ini stangnya bikin kita berkendaranya menjadi lebih ergonomis ya desainnya. Jadi gue sebelum punya motor ini sebelumnya pakai bebek ya. Gue bertahun-tahun pakai bebek, dan ketika pertama kali nyobain motor ini itu rasanya langsung drastis banget nyaman karena posisi duduknya dan ini stangnya ini yang membuat kita pegangannya itu lebih tidak pegel ya. Untuk U-shape-nya dari stangnya ini itu yang mantep. Nggak ada motor yang lebih nyaman dari motor ini. Kalau untuk NMAX itu nyaman tapi terlalu santuy ya, duduknya kan kakinya selonjor ya. Kalau ini dia nyamannya di bagian pegangannya. Terus untuk desainnya ini sangat futuristik ya di eranya. Ini ya, walaupun Vision Old tapi sangat modern nih, everlasting banget nih desain. Ini ada mini fairing, kalau gue bilangnya ini mini fairing, dia tambahan kecil di sini. Generasi yang kedua ini dia masih model motor laki yang tangkinya telanjang gini ya, jadi dia nggak ada covernya. Baru di generasi ketiga setelah ini ada covernya. Yang generasi 3 itu yang kepalanya headlampnya gede, itu yang orang bilang kayak Shinchan itu kepalanya, itu sama si spakbor belakangnya kayak jubah Batman, ledekannya gitu. Makanya dia ada generasi keempat untuk penyempurnaan beberapa kekurangan dari hal itu. Nah ini terus yang paling spesial dari motor Vision adalah rangkanya, yaitu Delta Box. Ini yang dibangga-banggakan salah satunya dari motor Vision ini selain teknologinya. Terus juga ini juga menjadi sebuah kebanggaan ya di dulu ya Yamaha ketika menjual ini, yaitu 3 tahun garansi. Sini belum ini masih ada nih, cuma udah pudar karena pemakaian dan dicuci. Kanan kirinya ini ada logo Garputala. Ini kapasitas tangkinya bensinnya 11-12 liter. Nah, untuk mesinnya ini dia pakai teknologi LC4C. Jadi liquid for valve. Ini untuk yang generasi yang terbaru ini udah ganti, dia pakai VVI gitu. Nah untuk di mesinnya itu sayang banget ya, kalau menurut gue ini bagusnya di cover warna hitam. Ini juga penyangga di belakangnya bagusnya hitam ya. Terus ini ada plastik nih, di baliknya ada aki, tapi ini nggak bolong ya, jadi cuma pura-pura bolong desainnya. Dan bodi sampingnya ini masih besar. Kalau generasi setelah ini itu udah ramping banget dan pegangannya di sini, jadi agak keren tapi susah dipegang. Kalau ini kan pegangannya di atas nih, kita lihat pegangannya di atas, simple, terus juga agak tinggi, jadi digenggamnya juga enak. Ini sangat fungsional banget sih memang. Nah ini stepnya yang belakang nih bagus banget. Untuk sebagian orang mungkin nggak suka ya karena nggak pakai karet, tapi menurut gue ini desainnya low maintenance. Dia udah ada gripnya juga, jadi kaki kita tuh bakal ngegrip banget di step ini gitu. Terus ini monoshock di situ. Ini rem belakangnya masih tromol ya. Kalau yang generasi setelah ini dia udah cakram dan tapaknya lebih lebar velgnya ini. Kalau ini kan masih ramping banget ya. Lampunya sama kayak depan, lampu sen ya, kanan kiri. Terus ada mata kucingnya di tengah nih. Nah yang unik dari bagian belakang ini ada lampunya di sini nih. Lihat deh, di sini kita lihat lebih dekat, ini kebagi jadi 2 kanan kiri ya. Ini 2 sisi. Entah kenapa desainnya memang seperti itu ya. Perubahan yang gue lakukan ini, gue cat ini nih cover knalpotnya. Sisanya semuanya original, mulai dari cat body, stripping strikernya ya, itu semua masih ori, nggak ada yang gue ubah satupun. Terus untuk ngomong-ngomong mengenai mesin ini ada 150 cc, 14 horsepower, terus torsinya sekitar 13 Nm. Dia udah injeksi dan 5 speed percepatan ya. Di depannya ini udah pakai pendingin radiator ya. Di depannya kita lihat udah radiator dengan 4 lap SHC. Tips untuk teman-teman yang mau cari motor second ya, untuk motor ini bisa cek dari throttle bodinya terus sama injektornya, itu yang perlu dicek karena kan lifetime dari motor ya. Nah kalau teman-teman mau yang motor baru untuk generasi kedua ini, itu ada NOS-nya.
atau new all stocking, dan itu masih ada di beberapa dealer, itu masih ada tapi udah cukup langka gitu. Beberapa orang dapat motor ini karena bentuknya sangat legendaris, terus juga enak dipakai, enak dilihat, itu sih keunggulannya. Jadi kesimpulannya gimana? Gue dulu beli motor ini 2012, berarti at least udah ada 9 tahun ya gue menggunakan motor ini. Pertama, motor ini adalah nyaman banget bagi gue dari posisi berkendaranya ya. Terus yang kedua, motor ini irit banget, gue bisa hampir 2 minggu isi bensin ya, penggunaan sehari-hari ya. Dan yang ketiga, low maintenance, bener-bener dari gue beli sampai sekarang itu hampir nggak ada masalah dalam mesinnya. Jadi servis tapinya kita berkala ya, tetap servis normal, itu semuanya nggak ada masalah, nggak ada sampai turun mesin dan sebagainya. Terus juga yang terakhir, yang keempat, desainnya ini bagi gue ini everlasting ya. Jadi sampai kapanpun ini desain akan tetap enak dilihat sih. Itu sih menurut gue mengenai motor Vision Yamaha. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Thanks for watching. Motor Semua.